Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, salam buat keluarga, tetap semangat. Dan kita sudah ketahui bahwa tim nasional U17 kita tersisih. Angkat koper, balik ke Indonesia, tidak bisa meneruskan langkah ke babak selanjutnya di Piala Asia U17 setelah di Stadion King Abdullah Sport City kita menyerah dari tim unggulan, tim favorit di grup B Jepang. Kita kalah dengan 3-1 dari Jepang. Ada memang satu gol balasan dibuat oleh Perecho lewat sebuah tendangan bebas, tetapi itu tidak cukup ya teman-teman untuk bisa membuat Indonesia bisa membalikan keadaan karena sudah tertinggal dengan 2 gol sebelumnya. Perecho bikin gol balasan 2-1 dan ada gol lagi tambahan kira-kira semenit 2 menit dari gol Perez. Jepang bisa melakukan penambahan gol 3-1 dan sampai bertahan hingga pertandingan usai. Gagal sudah tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto untuk bisa berharap lolos dan menuju ke Piala Dunia U17 karena sebelumnya Indonesia dibawa Coach Nova Arianto kan kita kemarin itu terakhir di Qatar hadir di Piala Dunia. Bahkan walaupun berada di grup keras, kita memberikan perlawanan sengit terhadap tim-tim kuat termasuk Brasil dan menang melawan Honduras. Dan sekarang kita gagal. Piala Dunia itu berlangsung 5 tahun, itu secara beruntun di Qatar. Dan sangat miris memang bahwa setelah 2 kali kita ikut Piala Dunia, satu sebagai tuan rumah dan satu lolos dari kualifikasi, ketika Nova membawa ke Qatar, akhirnya sekarang kita gagal. Bahkan kita menjadi juru kunci grup. Kita memang menang melawan Cina, tapi Cina akhirnya di luar dugaan lolos. Ya, luar biasa mereka mengalahkan Qatar dengan 2-0. Kita lawan Qatar kalah 2-0. Dan itu yang membuat kita kalah selisih gol dengan Cina. Cina kan sama-sama 3 poin antara Cina, Qatar, Indonesia. Tapi kan saling mengalahkan dan kita kalah. Kita memasukkan cuma 2 gol, kemasukan 5. Kalau Cina ya 3-3 ya, bisa dibilang. Qatar juga kemasukan banyak karena kemasukan dari Jepang 3, ya kemudian kemasukan dari Cina kemarin 2, jadi mereka kebobolan 5 gol dan mereka memasukkan 2 gol ke gawang Indonesia dan 1 gol ke gawang Jepang sehingga mereka memasukkan 3, kemasukan 5. Makanya kita ada di urutan paling buncit. Kalau Jepang ya udah pastilah ya, mereka 100% ya melangkah dengan luar biasa ke babak selanjutnya, sudah pasti lolos Jepang dan Cina. Ini luar biasa bahwa Cina ambil di tikungan terakhir yang tidak disangka-sangka karena Cina sudah 2 kali kalah kan sebelumnya, kalah melawan kita dan kalah ya kemudian melawan Jepang, tapi akhirnya mereka bisa melaju dan Jepang sebagai juara grup dengan 9 poin. Ya wajar lah ya, dan Jepang salah satu tim yang diunggulkan. Coach Kurniawan sudah mengatakan bahwa dia memohon maaf, minta maaf untuk kegagalan timnas U17 kita di perhelatan Piala Asia U17. Dan Kurniawan siap untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Kalaupun mungkin ada evaluasi dari PSSI dan dia diberhentikan, dia sudah siap sebagai bentuk tanggung jawab dia. Dan ini suatu sikap yang elegan dari seorang Kurniawan karena memang sebagai pelatih wajib dan wajar untuk bertanggung jawab untuk semua yang dia lakukan bersama dengan timnas U17 ini di Piala Asia. Memang kalau dibandingkan dengan timnya Nova jauh ya, kelasnya memang kelihatan sekali ya. Untuk kualitas pemain itu seperti ada gap yang luar biasa setelah Sahabi Goli dan kawan-kawan itu tidak ada, dan kesininya itu jauh sekali penampilan kita. Kalaupun kita lolos nantinya, kalaupun kita lolos dengan apapun yang bisa dikatakan mau keberuntungan dan lain-lain, kita akan sulit bersaing dengan materi seperti ini. Ya kecuali memang ada pembenahan-pembenahan dengan menambah pemain-pemain sekelas misalnya Matthew Baker, Mike Rajasa. Jadi bukan cuma 3 tetapi mungkin di atas 7 penambahan ya. Itu akan jauh lebih bagus kalau kita ada 8-9 pemain diaspora yang bagus-bagus, kita bisa kuat. Tetapi kalau dengan seperti saat ini ya sulit. Untung saja Matthew Baker itu bisa datang ya bersama dengan Mike Rajasa. Jadi kalau 2 ini pemain misalnya tidak ada, ketika lawan Cina kita sulit juga menang. Ya kan, karena penyelamatan luar biasa dilakukan oleh Mike Rajasa dan ada umpan panjang ya yang akhirnya diselesaikan oleh Kino Sanjaya waktu lawan Cina itu dari Matthew Baker. Dan ini pemain yang memang sangat bagus
Sayang memang Matthew itu tidak mampu menyelesaikan tugas ketika penalti. Kita dapat suatu keuntungan lawan Qatar. Kalau penalti itu masuk mungkin akan beda hasilnya. Dan kalau kita pun imbang lawan Qatar tidak perlu menang, ya kita bisa lolos. Ya karena kita dapat 4 poin. Kan memang sangat disayangkan itu. Dan kalau bicara kualitas, oke, Matthew Baker adalah wajar dia didapuk sebagai kapten kesebelasan di U17 kita. Dan makanya Nova akan memanggil dia karena Nova tahu kan dengan kualitas Matthew Baker walaupun dia masih 16 tahun bermain di Melbourne ini, dan dia akan dipanggil segera bergabung dengan timnas U20 yang akan bertanding di Piala AFF U19 kan pada bulan depan. Ya 1 sampai 13 Juni itu ada perhelatan Piala AFF U19, Indonesia sebagai juara bertahan akan bermain di Sumatera Utara, dan kita sudah tahu kita berada di grup bersama dengan Vietnam, ada Myanmar dan Timur Leste di sana. Matthew Baker akan ikut di sana. Luar biasa. Anak muda ini yang terus mendapat kesempatan karena memang yang faktanya memang dia pemain yang bagus. Ya, makanya Nova itu tetap tertarik dengan seorang Matthew Baker. Jadi apapun itu, tetap mungkin ada pembinaan dari timnas U17. Ini menjadi tugas bagi PSSI mengevaluasi dan segera menggulirkan kompetisi berjenjang di usia muda. Karena kita perlu itu. Karena sulit kita tanpa kompetisi untuk bisa membentuk tim nasional U17 yang kuat, yang tangguh, apalagi berbicara di level yang lebih tinggi, ya seperti di Piala Asia ini. Jadi sudah waktunya bagi PSSI untuk memikirkan roda kompetisi di U15 mungkin atau di U17 ya, sehingga kita punya pemain-pemain yang bagus ya. Dan itu kan sudah terlihat ketika kita punya pemain yang top di level U17 di zamannya Nova, kesininya kita sangat jauh. Ya, perbedaannya apapun yang harus dikatakan bahwa itu harus kita akui. Oke, teman-teman, sampai di sini saya berbicara dengan kegagalan timnas U17 kita melangkah ke babak selanjutnya di fase gugur atau bisa membuk paling tidak 1 tiket karena Asia punya jatah 8 untuk ikut Piala Dunia. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.